Hari pertama magang di perusahaan, aku mengalami hal yang sangat aneh. Seluruh perusahaan mengiraku putri palsu. Dan wanita di hadapanku ini mengaku dialah putri kandung sebenarnya dari grup Wijaya. Selamat pagi, Nona muda. Kamu mau magang di perusahaan. Ini baju yang ibu khusus pilihkan untukmu. Wah, ribe amat bu. Aku kan kerja, bukan mau tampil di catwalk. Bodohnya. Kamu ngomong apa sih? Kamu kan putri keluarga Wijaya. Kalau keluar rumah, kamu mewakili wajah keluarga Wijaya. Ayo, coba pilih. Aku pilih yang ini bu. Cepat ganti. Biar ibu lihat. Anissa Wijaya. Aku tega meninggalkan anak kandung sendiri menikah masuk keluarga Wijaya. Jadi ibu tirimu sudah merawatmu 18 tahun. Sekarang, akhirnya aku bisa ambil kembali milikku. Bu, lihat. Cantik nggak? Cantik. Anak ibu, paling cantik. Oh ya, Anissa, ayahmu lagi dinas. Kalau perusahaan nanti ada masalah apapun, harus telepon ibu ya. Iya, aku tahu bu. Sekarang aku sudah bukan anak kecil lagi. Apapun masalahnya, aku bisa atasi sendiri. Wah, sudah sore. Aku harus cepat berangkat. Iya, hati-hati di jalan. Iya. Celine Wijaya, Anissa Wijaya, sedang dalam perjalanan ke kantor. Dia memakai gaya elegan klasik. Kamu sudah siap? Bisakah kita singkirkan dia hari ini? Begitu dia tersingkir, grup Wijaya akan jadi milik kita berdua. Tenang saja, Bu. Aku sudah bergabung dengan perusahaan sebagai putri keluarga Wijaya. Bahkan jika Anissa Wijaya datang, orang-orang di perusahaan akan mengakuinya. Setelah aku singkirkan dia, seluruh grup Wijaya akan jadi milik kita. Kamu, putri dari grup Wijaya, Putri Budi Wijaya. Ya, ayahku bilang padaku, dia baru saja mengakuisisi grup Cahaya Raya dan menyuruhku magang di sini. Tapi, Putri, Direktur Wijaya, sudah bergabung seminggu yang lalu. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Ayah cuma punya satu anak perempuan. Mana mungkin ada orang lain? Ini foto aku bersama ayahku. Ketua Wijaya, sebagai Ketua Dewan Grup Wijaya, bernilai 22,700 miliar rupiah. Orang yang foto bersamanya, tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan foto ini, kamu mengaku sebagai putri keluarga Wijaya? Lihat sendiri. Ini barulah putri keluarga Wijaya. Direktur Wijaya membeli perusahaan kami khusus untuknya. Ini di foto hari akuisisi. Perhatikan baik-baik di foto ini. Sama sekali bukan kamu. Itu benar-benar ayahku. Lalu, siapa perempuan di sampingnya? Kenapa dia begitu akrab dengan ayahku? Jangan-jangan ayah menyembunyikan anak di luar nikah? Nona, lebih baik kau jujur. Orang licik seperti kamu tidak akan kami terima. Aku tidak berbohong. Kalau tak percaya, aku bisa telepon ayahku. Dia bisa buktikan identitasku. Keras kepala. Anissa Wijaya, kau pasti tak menyangka posisimu sudah lama digantikan olehku. Ini baru awal. Setelah kau disingkirkan, grup Wijaya akan jadi milikku. Tidak bisa. Aku harus tanya sampai jelas. Apa yang terjadi? Halo, ayah? Halo Anissa, bagaimana proses masuk kerjanya? Apakah lancar hari ini? Tidak lancar. Ada masalah. Ada orang yang mengaku sebagai diriku. Dia sudah masuk kerja seminggu yang lalu. Apa? Apa? Siapa yang berani? Berani menyamar jadi ayah? Tunggu ayah pulang dinas. Pasti akan kuselidiki. Ayah. Jangan-jangan ayah sembunyikan. Di luar sana anak di luar nikah. Aduh, Anissa, ayah bersumpah padamu. Hanya kamu satu-satunya putri ayah. Baik, aku percaya. Tapi aku mau lihat. Sekarang ayah lagi apa? Di mana? Ayah sibuk kerja dinas beberapa hari ini. Sampai-sampai tidur saja. Nggak sempat. Mana ada waktu? Untuk yang lain?
Sejak kecil, ayah selalu memanjakanku. Takut sekali aku tersakiti. Menjelang kuliah, teman sekamar memfitnahku, menjiplak tugas akhir. Ayah datang, menegakkan keadilan untukku. Kalian berdua sekamar dengan putriku. 4 tahun kuliah. Tak usah bicara persahabatan. Paling tidak, ada rasa kekeluargaan. Kita bersama selama 4 tahun kuliah. Tak kusangka saat lulus, kau menuduhku menjiplak. Mulai sekarang, di kota Marina, jangan harap dapat kerja. Tidak ada satupun perusahaan yang akan menerimamu. Apa? Anissa Wijaya, jangan begitu. Selesai. Masa depan kita hancur. Ayah selalu menyayangiku sejak kecil. Mana mungkin di luar sana, punya anak di luar nikah? Baiklah ayah, hari ini kubiarkan saja. Kalau kutemukan, kau benar-benar menyembunyikan anak haram di luar. Kubuat kau sengsara. Baik. Ayah harus rapat dulu. Ya. Ya. Berani-beraninya memalsukan identitasku. Akan kutemukan kau sendiri. Kudengar ada yang menyamar sebagai Selin, mengaku sebagai putri keluarga Wijaya. Mau pakai gelar itu buat magang. Itu dia. Beraninya. Bahkan berani menyamar sebagai putri keluarga Wijaya. Orang seperti ini harus diusir. Buat apa disimpan di sini? Apa? Selin dengar kabarnya. Sengaja temui manajer untuk membela perempuan ini. Minta dia diizinkan magang di sini. Bahkan siapkan acara penyambutan untuknya. Apa? Selin benar bilang begitu? Kau benar-benar percaya? Selin Kuma mau kasih dia pelajaran. Tunggu saja, Nanti seru. Anissa Wijaya ya? Saya asisten direktur utama Grup Cahaya Raya. Nama saya Lina Hatono. Cewekmu sudah dilihat oleh direktur utama kami. Latar belakangmu bagus, bisa magang di sini. Benarkah? Tentu saja benar. Untuk rekan baru, kami selalu adakan acara penyambutan. Saya datang untuk mengantarmu. Kan sudah kubilang aku putri kandung Ketua Wijaya. Pasti ada kesalahan. Ayo, kita pergi. Rekan-rekan lain sudah menunggu. Bukannya kalian membawaku ke acara penyambutan? Ini acara apa? Si palsu macam kamu. Mau acara penyambutan berkhayal setinggi langit. baiklah, semua berhenti dulu. Pertunjukan akan dimulai. Kalian mau apa? Aku Putri Ketua Wijaya. Berani-beraninya kalian. Aku. Kau Putri Ketua Wijaya, lalu aku, Selin Wijaya. Ini apa? Kamu siapa? Kenapa memalsukan identitasku ke perusahaan? Aku yang memasukkan? Siapa di sini yang tak tahu? Ayahku membeli Grup Cahaya Raya ini khusus untukku supaya aku bisa magang di sini. Siapa palsu, siapa asli? Jelas. Itik buruk rupa mau jadi angsa putih. Lihat dulu nasibmu. Pantas atau tidak? Diam kau. Tapi, kau benar. Tapi seluruh perusahaan tahu, akulah putri keluarga Wijaya. Bagaimana kau membuktikannya kalau kau yang asli? Dari mana kalung ini? Ini hadiah upacara kedewasaan ayah untuk ulang tahun ke-18ku. Mustahil. Ini jelas hadiah kedewasaanku. Kupikir hilang. Tidak menyangka. Dicuri olehmu. Anissa Wijaya, sampai sekarang kau masih membela diri. Siapa yang tak tahu dari berita? Putri keluarga Wijaya, saat ulang tahun ke-18, Direktur Wijaya sengaja adakan jamuan ulang tahun untuk Selin. Katanya Ketua Wijaya sengaja habiskan 227 miliar rupiah untuk lelang kalung ini sebagai hadiah kedewasaan putrinya. Kau si palsu. Masih saja tak mau mengaku. Walau aku tak tahu bagaimana kau mendapat kalung ini, tapi kau harus tahu nilainya. Tentu saja aku tahu. Bagus kalau tahu. Hanya dengan nilai kalung ini, aku bisa gugat kau untuk pencurian. Kau tahu berapa tahun kau akan masuk penjara? Mau menyuruhku masuk penjara? Kau si palsu. Siapa yang percaya omonganmu? Tidak bisa, aku harus buktikan dulu identitasku. Kalau aku bisa tunjukkan bukti yang membuktikan identitasku, mereka pasti percaya. Ini foto aku dan ayah saat aku berumur 12 tahun. Ini aku dan ayah foto di usia 18. Ini aku dan ayah foto di usia 20. Ini aku dan ayah foto di usia 22. Bukti-bukti ini masih tak bisa buktikan siapa aku. Pria di foto ini memang Ketua Wijaya. Kelihatannya asli. Tapi kalau Anissa Wijaya Putri Ketua, Selin Wijaya siapa? Foto bisa buktikan apa? Teknologi sekarang maju. Palsuin pakai AI. Gampang banget. Betul. Foto-fotomu itu pasti hasil kecerdasan buatan. Mau nipu kami lagi? Anissa Wijaya sampai sekarang masih tak mau akui. Kau si palsu? Kalau begitu, ku
Aku buat kau putus asa total. Ini ayah. Tidak, video ini kok aneh. Jangan-jangan dia pakai tukar wajah AI. Ayah, Ini kan putri kesayangan ayah. Kenapa waktu kerja nelpon ayah? aku kangen aja. Jadi nelpon menyapamu. Apa ada yang ganggu kamu? Perlu ayah tegakkan keadilan. Tak usah, masalah kecil bisa kuselesaikan. Ayah, apakah aku putri kesayanganmu? Tentu. Kau kan putri kesayangan ayah. Kalau bukan kau, siapa lagi? Tapi hari ini ada yang mengaku jadi aku di kantor. Bilang dialah putrimu. Buat aku malu di kantor. Siapa? Berani sekali meniru putriku? Nanti ayah pulang, ayah hajar dia. Buat lega. Aku baru telepon ayah. Setelah telepon, letar videonya. Beda sekali. Ini pasti palsu. Sudah ayah, sudah tak usah bicara. Aku harus kerja. Baik. Ayah tutup telepon. Kalian lihat? Di telepon tadi, ayah bilang aku putri satu-satunya. Akulah putri satu-satunya. Di video itu, Ketua Wijaya ternyata Celine, putri keluarga Wijaya. Itu bukan ayahku. Ini pasti palsu. Anissa Wijaya, sudah begini. Masih tak mau mengakui. Tak sadar sebelum lihat peti mati. Tak bisa debat lalu main kasar. Jangan-jangan dia gila. Kalau benar, segera enyah dari sini. Kalau lukai orang lain, kamu yang susah. Tidak. Ponselmu palsu. Aku akan telepon ayah dan buktikan tipuanmu. Aduh, Anissa Wijaya. Bukannya kau bilang, kau putri kandung keluarga Wijaya? Kok? Telepon saja tak bisa dihubungi? Anissa Wijaya, si palsu ini. Cepat pergi dari sini. Lynn. Jangan begitu dong. Kasihan sekali dia. Anissa Wijaya, aku tak akan mengusirmu. Asal kau berlutut. Dan minta maaf padaku. Betul. Kalian diam. Ayah pasti sedang rapat, jadi tak bisa angkat teleponku. Aku akan telepon asisten pertama ayah. Sekarang. Asisten pertama. Aku ini putri kandung ayah kan? Putri asli keluarga Wijaya. Nona Anissa, maksudmu apa? Tentu saja kau satu-satunya putri kandung Ketua Wijaya. Suaranya seperti suara asisten Pratama. Dulu dengar wawancaranya, suaranya sama persis. Nona muda, apa kau sedang dizalimi? Haruskah aku panggil Ketua Wijaya? Tidak usah, aku bisa atasi sendiri. Nah, sekarang kalian percaya identitasku kan? Akulah putri asli keluarga Wijaya. Anissa Wijaya, kau bodoh sekali. Baru saja kau fitnah aku. Bilang panggilan videoku palsu. Lalu teleponmu ini bisa saja dibuat dengan AI, bukan? Jangan omong kosong. Nada suara asisten Pratama dan kata-katanya padaku, AI tak mungkin menirunya. Kamu memang tak akan menyerah sampai akhir. Kalian berdua, tahan dia! Apa yang kalian lakukan? Anissa Wijaya, awalnya aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Tapi mulutmu sungguh terlalu busuk. Hari ini kubicarakan bersih-bersih. Lihatlah rupanya. Compang kamping sekali. Anissa Wijaya, lihat wajahmu yang berantakan ini. Seperti tikus selokan, berani menyamar jadi putri keluarga Wijaya. Tak tahu bahaya. Kalian berani memperlakukanku begini? Tunggu ayahku datang, dia pasti tak akan membiarkan kalian. Hanya si palsu. Siapa yang peduli? Ku beritahu. Inilah akibat menyamar. Bagus, Celine. Memang harus memberi perempuan murahan atau malu ini. Pelajaran. Si palsu. Tak tahu malu. Si palsu, tak tahu malu. Si palsu. Tak tahu malu. Aku bukan palsu. Keras kepala sampai akhir. Tampaknya pelajaran tadi belum cukup. Harus kuhukum kamu lebih keras. Baru kamu mengerti siapa putri kandung keluarga Wijaya? Ayah. Kalau ayah kirim orang, pasti bisa buktikan identitasku. Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku.
Anissa, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Papa, kirim orang ke aula perusahaan. Tolong aku. Ada yang menggangguku. Apa? Berani-beraninya ada yang ganggu. Putri kesayangan ayah, dia pasti tak ingin hidup lagi. Aku segera kirim orang. Sepertinya, itu suara Ketua Wijaya. Mungkinkah Anissa Wijaya benar putri keluarga Wijaya? Diam! Kau pikir cari orang sembarangan bisa pura-pura jadi ayahku? Hari ini akan kuberi pelajaran. Kalian berani menggangguku, nanti ayahku datang. Kalian akan menyesal. Si palsu tetap si palsu. Kalian berani menggangguku, nanti ayahku datang. Akan balas 1000 kali lipat kepada kalian. Lihat saja. Masih ada nyawa untuk menunggu. Ayahmu datang? Hei, orang di pintu itu. Sepertinya Ketua Wijaya. Orang di pintu itu, sepertinya Ketua Wijaya. Mama. Istriku, sepertinya Anissa diganggu. Aku baru selesai rapat, tak bisa pulang sekarang. Kamu cepat pergi ke perusahaan, periksa situasinya. Ya, Hongbo, jangan terlalu khawatir. Anissa adalah putri keluarga Wijaya. Orang di sini mana berani ganggu dia. Pasti ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Aku lihat dulu. Baik, istriku. Lelah ya nanti. Kita suami istri, jangan terlalu formal. Sepertinya Celine sudah berhasil. Tapi soal Anissa Wijaya, bagaimana Hongbo tahu? Harus cepat ke sana, urus ini lebih awal. Grup Wijaya akhirnya milik kami. Bu, akhirnya kau datang. Wanita ini, dia menyamar jadi aku. Dia tipu aku ke aula dalam, sakiti aku. Bela aku ya, Bu. Baik, aku pasti beri putriku keadilan. Bu, kenapa pukul aku? Siapa ibumu? Kau wanita tak dikenal. Berani panggil aku ibu? Ini baru putriku, Celine Wijaya. Kau bukan ibuku. Kau bukan ibuku. Palsu, kau bukan ibuku. Itu benar. Aku memang bukan ibumu. Anissa Wijaya, kau tahu? Ibumu sudah mati. Agar ada yang jaga kau, ayahmu baru nikahi aku. Tapi, hari ini, kau bisa bertemu ibumu. Bu, ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Cepat selesaikan. Cepat bereskan. Jadi, semua yang terjadi hari ini direncanakan ibu dan anaknya. Tidak, aku tak bisa menunggu nasib buruk. Lepaskan aku! Lepaskan, aku mau lapor polisi. Anissa Wijaya, lebih baik kau jangan melawan. Semakin kau melawan, semakin menderita kau nanti. Berani-beraninya kau mau lapor polisi. Berani-beraninya. Si manis tak tahu malu. Mau bocorkan skandal keluarga Wijaya ke media, ya? Anissa Wijaya, kau ini perempuan. Masih mau menarik kami tenggelam bersamamu. Hari ini akan kuberi pelajaran. Aneh. Kenapa tidak ada yang angkat? Jangan-jangan urusannya belum selesai? Atau terjadi sesuatu? Direktur Wijaya. Tiket pesawat sudah saya beli untuk penerbangan terdekat. 2 jam lagi. Kita bisa kembali. Setelah turun dari pesawat, langsung ke grup Cahaya Raya. Baik. Anissa Wijaya, lihat saja hari ini. Apakah kau bisa menunggu ayahmu datang? Jangan sombong. Ayahku pasti tahu ada masalah. Karena teleponku tidak diangkat. Dia pasti akan mencariku. Sudah di ujung tanduk, mulut masih keras. Sama persis seperti ibumu. Menjijikan. Bu, bukankah ibu benci mulut ini? Sekarang akan kubuat dia tidak bisa bicara. Kalian berdua, tahan dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku! Ada apa? Lepaskan aku. Nona muda. Asisten Pratama ada di sini?
Kalian, Cepat sembunyikan dia, tidak tirai. rekan-rekan semua, orang yang mengaku aku sebagai aku ini, sudah kami tangani. Tapi ayahku sibuk bekerja. Hal kecil seperti ini, tidak perlu dia ketahui. Nona muda. Nyonya. Nona Celine. Kalian, apakah melihat Nona muda? Asisten pertama. Kenapa Anda datang? Direktur Wijaya tadi menelepon Nona muda. Tidak ada yang mengangkat. Sangat khawatir. Awalnya ingin datang langsung setelah turun dari pesawat. Tak disangka, ada rapat darurat di perusahaan yang perlu dia hadiri. Direktur Wijaya menyuruhku datang dulu. Begitu ya, aku sudah tahu. Pak Tua tadi sudah bilang padaku. Masalahnya sudah selesai. Asisten pertama, silakan kembali. Suara apa yang tadi? Bukan apa-apa, kuma kucing. Kucing? Nona muda. Nona muda, siapa yang memukulmu sampai begini? Nona muda, aku antar Nona ke rumah sakit. Tidak apa-apa, Nona muda. Kalian ini mau apa? Nona Anissa adalah satu-satunya putri kandung Direktur Wijaya. Kalian memperlakukannya seperti ini. Tidak takut Direktur Wijaya tahu, kalian tak akan luput dari hukuman. Apa? Bukan Celine yang putri kandung Direktur Wijaya. Kenapa asisten pertama bilang? Anissa Wijaya juga? Mungkin... Celine yang palsu? Yang mengaku putri keluarga Wijaya? Diam. Akulah, Putri kandung Direktur Wijaya. Kalian dengar bosnya? asisten pertama. Jangan kira karena sudah belasan tahun. Melayani Pak Wijaya. Kau bisa seenaknya bicara. Aku ingat wanita ini. Dia pacarmu kan? Oh, Sekarang aku paham. Pantasan dia berani memasukkan identitasku. Ternyata dalangnya adalah kau. Omong kosong. Nona Anissa adalah putri kesayangan Direktur Wijaya. Mana mungkin? Dia pacarku, asisten pertama. Jangan buang waktu. Cepat kita pergi. Asisten pertama. kau menipu atasan. Keluarga kami tak butuh bawahan sepertimu. Akan kusampaikan pada Pak Wijaya untuk memecatmu segera. Asisten pertama. Cepat hubungi ayahku. Suruh dia segera menyelamatkan kami. Baik, Nona muda. Bu, Kalau ayah tahu kita memukuli Anissa Wijaya sampai begini, pasti dia akan mengampuni kita. Berhenti! Siapa yang izinkan kau menghubungi nomor darurat medis? Dia kan masih hidup. Nona muda sudah terluka parah begini. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, bisa merenggut nyawa. Dia cuma si palsu. Mati pun mati saja. Siapa yang peduli? Nyonya, apa maksudmu? Bukankah Nona muda ini putri kandungmu? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Asisten pertama. Kamu masih muda. Tapi ingatanmu payah ya. Dia baru anak kandungku. Celine Wijaya. Asisten pertama. Dia memang bukan ibuku. Apa? Nona muda, apa yang kau katakan? Apa? Nona muda, apa maksudmu? Dia cuma pembantu rumah tangga yang ayah nikahi untuk merawatku. Kurang ajar. Kau si palsu. Berani lancang sekali. Ibuku adalah istri ketua Wijaya dari grup Wijaya. Berarti aku putri keluarga Wijaya. Sedangkan perempuan ini si kecil tanpa ibu. Bukan siapa-siapa. Menurutku, Anissa Wijaya hanya berani menyamar sebagai Celine karena merangkul asisten pertama. Betul. Dia pikir dengan begini rencananya, akal tanpa celah. Tak disangka langsung ketahuan oleh Celine. Asisten pertama. Cepat telepon ayahku. Nanti kita tak bisa pergi. Baik, Maya Santoso. Sudah 18 tahun kau hidup di keluarga kami. Hidup dalam kemewahan. Tak kekurangan apapun. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Hidup dalam kemewahan. Leluson. Kau tahu, wajahmu sangat mirip ibumu. Kulihat wajahmu tiap hari. Makan pun tak bisa. Anissa Wijaya, hidupmu yang nyaman hampir berakhir. Semua ini nanti jadi milikku. Benarkah? Kenapa kau begitu yakin? Benarkah? Kenapa kau begitu yakin? Anissa Wijaya, kau tak akan begitu naif. Mengira hari ini masih bisa keluar dari sini. Celine Wijaya,
Banyak berbuat jahat, pasti binasa sendiri. Kau telah berbuat banyak kejahatan, pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Celine, jangan buang waktu dengan mereka. Cepat tangani mereka, selesaikan. Kalian semua dengar kan? Asal kalian hari ini bantu aku menangani kedua orang ini saat aku menguasai grup Kaya Raya. Semua yang hadir di sini akan naik jabatan dan naik gaji. Bonus jadi 2 kali lipat. Celine, perkataanmu barusan benar semua. Kau benar-benar janji pada kami. Apa saja boleh? Tentu. Sungguh rakus tak kenal batas. Setelah menangani Anissa Wijaya, kalian tunggu saja jadi kambing hitamku. Apa yang kalian lakukan? Ini penahanan ilegal. Aku bisa melaporkan kalian. Lepaskan aku, kalian, lepaskan aku. Mungkin hari ini aku akan mati di sini. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Apa yang kalian lakukan ini? Direktur Wijaya, ayah, akhirnya ayah datang. Mereka hampir membunuh Nona Muda. Apa katamu? Apa yang terjadi? Berhenti. Kalian berdua. Lepaskan putriku. Bawa mereka keluar. Budi, syukurlah kau datang. Kalau terlambat sedikit, Anissa bisa. Ibu, Maya Santoso, aku sudah memperlakukanmu baik. Kenapa kau sakiti putriku? Ini bukan perbuatanku. benar ayah. Semua ini perbuatan karyawan. Tak ada hubungannya dengan kami. Celine Wijaya, diam kau. Aku bukan ayahmu. Diam kau. Aku bukan ayahmu. Budi Wijaya, bagaimana caramu bicara? Kenapa dia bukan putrimu lagi? Dulu kalau kau tak tinggalkan aku dan masuk keluarga Nirwana, aku takkan jadi janda. Kau berhutang padaku. Ya, suamiku mati karena kau. Tapi selama ini, hutangku padamu sudah lunas. Sekarang, kenapa kau sakiti putriku? Karena ibunya. Siapa suruh kau tinggalkan aku? Karena ibunya. Lelaki tak setia. Berani kau bilang tak berhutang. Kau berhutang padaku seumur hidup. Seumur hidup. Ayo pergi. Direktur Wijaya, jangan biarkan mereka pergi. Karena merekalah Nona Muda sampai pingsan. Siapa kau? Berani menghalangi? Enya. Asisten pertama, Anissa, yang penting, masalah ini akan kuselesaikan perlahan. Anissa, bangun. Anissa, cepat panggil ambulans. Anissa, kau sadar? Bagaimana perasaanmu? Masih sakit? Ayah, aku baik-baik saja. Celine Wijaya dan ibunya yang sakiti aku. Ayah harus hukum mereka. Tentu. Dia sakiti putriku sampai begini. Aku takkan biarkan mereka. Tapi, Ada apa ayah? Ayah khawatir? keluarga kita berhutang nyawa pada Maya Santoso. Kalau tidak, dulu ayah takkan menikahinya. Ibu, Paman Wijaya takkan cari kita kan? Tenang saja. Keluarga Wijaya hutang nyawa pada kita. Kalau dia berani sentuh kita. Ku buat grup Wijaya bangkrut. Tapi kali ini gagal menyingkirkan Anissa Wijaya. Lain kali, mau. Akan sulit. Santai saja. Dulu kalau bukan ayahmu menahan hantaman batu bata untuk Budi Wijaya, mana mungkin dia hidup membangun grup Wijaya? Makanya, Paman Wijaya lalu menikahi ibu. Bohong. Sebenarnya dulu aku dan Budi Wijaya adalah sepasang kekasih sejak kecil. Hanya karena dia mengincar harta keluarga Nirwana, jadi menantu masuk keluarga Nirwana. Tidak hanya meninggalkan aku, membuatku jadi janda. Makanya, grup Wijaya sebagian milik kami. Benar. Kita harus ambil kembali hak kami. Jangan biarkan Anissa Wijaya untung. Kita harus ambil kembali hak kami. Jangan biarkan Anissa Wijaya untung. Tapi, ibu, kali ini ketahuan Paman Wijaya. Lain kali kita ingin hadapi Anissa Wijaya. Mungkin tak mudah lagi. Tenang saja, ibu punya rencana cadangan. Budi Wijaya, karena kau tak adil padaku, maka jangan salahkan aku. Takkan berbelas kasih. Jadi, maksudmu, dulu ayah Celine Wijaya menyelamatkanmu. Jadi kau nikahi Maya Santoso? Benar. Di satu sisi, karena ayah Celine, Rizal Setiawan. Di sisi lain, gedung itu dulu juga diawasi olehnya. Siapa sangka dia terlalu serakah, sehingga proyek tak memenuhi standar. Akhirnya terjadi kecelakaan. Itu akibat ulah sendiri Rizal Setiawan. Ya, kita sendiri juga tak berhutang pada mereka. Kenapa dia perlakukan aku begini?
Waktu itu aku kasihan pada mereka berdua. Ditambah lagi, saat kau umur 4 tahun, ibumu baru meninggal. Tak ada yang jaga. Jadi aku menikahinya. Aku beri dia dan putrinya hidup mewah, agar dia rawat kau. Tapi, ayah, kenapa selama ini aku tak pernah lihat Celine Wijaya? Itu permintaanku. Aku takut Maya Santoso karena anak kandungnya sendiri, jadi mengabaikanmu. Jadi, setelah menikah, syarat pertama yang kuajukan adalah Celine Wijaya. Hanya bisa hidup di luar, tak boleh bertemu denganmu. Tapi video panggilan Celine dengan ayah waktu itu sebenarnya bagaimana? Ayah, tadi di perusahaan. Apa ayah sempat telepon Celine Wijaya? Enggak. Aku cuma telepon kamu. Setelah telepon, ayah langsung rapat. Benar. Pagi ini, Ketua Wijaya terus rapat. Saya selalu menemani di samping Ketua Wijaya. Selain Nona Muda, tidak dengan siapapun melakukan panggilan. Ternyata video itu buatan Celine Wijaya menggunakan kecerdasan buatan. Asisten pertama, nanti kamu siapkan perjanjian cerai. Serahkan ke Maya Santoso. Dia berani perlakukan putriku begini. Harus kusuruh enyah dari keluarga Wijaya. Baik, Ketua Wijaya. Saya segera siapkan. Baik. Anissa, sementara ini berobat dulu di sini. Setelah Maya dan anaknya pergi, baru pulang. Baik. Ayah masih ada kerjaan. Kalau ada keperluan, hubungi asisten Pratama. Ayah, sibuk apapun, jaga baik-baik kesehatanmu. Anissa sudah dewasa, sudah tahu menyayangi ayah. Ayah senang sekali. Ayah sibuk dulu saja, aku akan jaga diri. Ini titipan Ketua Wijaya untuk Nyonya. Silahkan dibaca. Hah? Apa maksud Budi Wijaya? Mau sihir aku? Nyonya, perbuatan Nyonya hari ini pada Nona Muda. Ketua Wijaya tidak melapor polisi, hanya mengajukan cerai. Itu sudah memberi keringanan. Kalau masih terus mengamuk, bagi Nyonya dan putri Nyonya tidak akan baik. Kau mengancamku? Bukan ancaman. Ini nasihat baik. Asal Nyonya tanda tangan di sini. Ketua Wijaya bersedia memberi ganti rugi 10 juta yuan untuk jaminan hidup Nyonya dan putri kelak. Kalau tidak, Ketua Wijaya tak segan. 10 juta yuan? Lucu sekali. Budi Wijaya harus bertanggung jawab atas nyawa ayahku. 10 juta yuan? Bisa beli nyawa? Bawa aku temui Budi Wijaya. Aku mau temui dia. Ketua Wijaya tak akan menemui Nyonya. Bawa dan ikat dia. Maya Santoso, jangan terus-terusan keras kepala. Ketua Wijaya bisa lapor polisi. Mengikuti apa yang dilakukan Celine pada Nona Muda, dia bisa masuk penjara. Itu mungkin saja. Bu. Omong kosong. Kalau dia berani, aku akan hancurkan grup Wijaya. Buat dia bangkrut total. Bawa dia pergi. Celine, kau cari Anissa Wijaya sekarang. Aku cari Budi Wijaya. Hari ini, kita harus ambil kembali hak kita. Tenang, Bu. Kali ini aku pasti tak mengecewakanmu. Anakku sayang, kau harus tahu semua yang ibu lakukan untuk kebaikanmu harus berhasil. Aku tahu, Bu. Seret dia dari kasur. Bawa dia. Siap. Celine, kau mau apa? Anissa Wijaya. Sebentar lagi kau tahu. Aku mau apa? Bawa pergi. Budi Wijaya, apa maksudmu ini? Kenapa kau datang? Kau mau cerai denganku. Aku tak boleh datang. Aku mau tanya, utangmu padaku sudah lunas? Maya Santoso, kau tahu sendiri, masalah tahun lalu, salahku. Atau salah Rizal Setiawan. Aku tak peduli. Yang aku tahu, suamiku mati. Meninggal di proyek Wijaya. Dulu, kalau Rizal Setiawan tidak korupsi, proyek konstruksi itu akan bermasalah. Itu pun bukan sepenuhnya tanggung jawabnya. Aku tahu. Kalau tidak, setelah kecelakaan, masakan aku masih membantu kalian berdua. Lalu apa maksudmu ini? Kau sakiti Anissa. Kau tak boleh tinggal di keluarga Wijaya. Aku beri kau 10 juta. Kita cerai. 10 juta untuk cerai. Mustahil. Kalau mau bercerai, berikan aku 10% saham Grup Wijaya. Kailan. Maya Santoso, bertahun-tahun ini, tak kusangka kau orangnya seperti ini. Kau sakiti Anissa dan minta yang bukan-bukan. Jangan harap.
Budi Wijaya. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Bisa jadi kau tak akan lihat lagi putri kesayanganmu. Maya Santoso, apa yang kau lakukan pada Anissa? Maya, kau jahat. Berani-beraninya kau culik putriku. Kau yang tak berhati nurani duluan. Aku balas dengan tak bermoral. Cepat katakan, di mana putriku? Cepat. Mau tahu putrimu di mana? Baik. Tanda tangani dulu surat perjanjian pengalihan saham ini. Tanda tangani. Aku akan beritahu. Di mana putriku? Ketua, gawat. Nona muda dikulik oleh Celine Wijaya. Asisten pertama, buatkan surat penjelasan pengalihan saham. Ketua Wijaya. Lekas. Celine Wijaya, kau berani menculikku? Kalau ayahku tahu, dia akan memenjarakanmu. Anissa Wijaya, kau buta? Lihat dirimu sendiri. Dalam posisi apa kau sekarang? Masih berani bersikap sombong padaku? Celine Wijaya, aku tahu, ibumu tak bisa melupakan kematian ayahmu. Tapi selama bertahun-tahun ini, ayahku telah memberimu dan ibumu sandang pangan yang cukup. Apa yang tidak kau puaskan? Katakan saja. Kenapa harus begini padaku? Ternyata, ayahmu sudah ceritakan semua kejadian dulu padamu. Lalu kau pikir 22 miliar 700 juta rupiah bisa menebus kami? Celine Wijaya, jangan terlalu rakus. Kejadian tahun itu, ayahmu memang punya tanggung jawab. Rakus? Anissa Wijaya, ibuku merawatmu di rumahmu selama 18 tahun penuh. Dan aku sendirian tinggal di rumah yang sunyi sepi. Setiap hari hanya bertemu pembantu. Saat tahun baru, aku sendiri menghabiskan waktu di meja makan. Rasa kesepian ini pernah kau rasakan? Aku tahu, ayahku yang memisahkan kalian berdua 18 tahun. Tapi tanpa ayahku, coba pikir, hidupmu sekarang? Sibuk cari makan tiap hari, istirahat pun tak sempat. Diam. Hah, tak mau debat panjang. Kalian berdua, sulit mereka. Kalian mau apa? Aku putri keluarga Wijaya, Celine Wijaya. Mereka bayar berapa? Aku gandakan. Tidak. 3 kali lipat. Kenapa masih ragu? Cepat lakukan. Kakak-kakak, percayalah padaku. Ayahku benar-benar direktur utama grup Wijaya. Lepaskan aku hari ini, sisa hidupmu pasti berkecukupan. Sudah tanda tangan. Bisa beritahu, anakku, ada di mana? Kenapa buru-buru? Cepat katakan, atau jangan harap dapat uang sepeser pun. Di atap rumah sakit. Asisten pertama, siapkan mobil, cepat. Langsung ke atap rumah sakit. Siap. Hahaha. Cepat selesaikan. Anissa Wijaya. Budi Wijaya segera ke sana. Nona, tawarannya memang kami berdua tergoda. Tapi, apa jaminannya? Kau tak akan ingkar. Betul. Dibanding janji kosong. Uang yang sudah di tangan, lebih pasti. Cepat bawa dia ke sana. Setelah dibawa ke sana, cepat buang orangnya. Sebentar lagi ada orang datang. Kita harus cepat pergi. Helong, helong. Ada yang bisa tolong aku? Berhenti, lepaskan anakku. Ayah, Ini benar-benar ketua Wijaya dari grup Wijaya. Memang sama persis. Seperti di TV. Kalian, tenang dulu. Berapa bayaran Celine Wijaya pada kalian? Aku bayar 3 kali lipat. Asal kalian bisa, lepaskan putriku. Kalian berdua bodoh. Kalian sudah menculik Anissa Wijaya. Dia akan membebaskan kalian. Cepat lemparkan dia ke bawah. Kalian berdua tenang dulu. Asal kalian bisa, lepaskan putriku. Bisa kubebaskan kalian. Tidak menuntut. Jangan percaya. Celine Wijaya, aku sangat kecewa padamu. Bagaimana bisa kau culik Anissa dan perlakukan dia begini? Paman Wijaya, dulu, aku selalu menganggapmu seperti ayah kandungku. Tapi kau cuek setengah mati padaku. Kasih uang sedikit, lalu usir aku. Celine, Paman tahu, selama ini terlalu mengabaikanmu. Paman tahu salah. Bisakah kau suruh mereka lepaskan Anissa dulu? Apapun yang kau mau, bilang pada Paman. Tidak.
Kau tahu, setiap kali melihat kalian penuh kehangatan dan damai. Aku seperti badut, bersembunyi di pojok. Tapi dia menikmati semua yang seharusnya jadi milikku. Celine, aku tak pernah merebut milikmu. Bertahun-tahun ayahku padamu. Pada ibumu, tak cukup baikkah? Memberi kalian hidup berkecukupan tanpa kekurangan. Kalian sekarang ini rakus tak kenal batas. Diam. Anissa Wijaya, hidup berkecukupan? Paman Wijaya, bukankah semua ini bukan karena kasihan padaku? Lalu dikasihani. Tidak. Aku dulu tulus memperlakukan kalian berdua. Aku tak percaya. Perusahaan. Aku sudah transfer ke ibumu 10% saham. Tanyakan saja pada ibumu, kau akan tahu. Ah! Bawa mereka pergi, serahkan ke inspektur. Anissa Wijaya, semua ini milikku. Aku pasti akan ambil kembali semua yang jadi hakku. Celine Wijaya, Anissa tak berhutang padamu jika kau masih begitu keras kepala. Masalah sebelumnya belum kuhitung denganmu. Bawa dia pergi. Berhenti. Berhenti. Lepaskan putriku. Ibu, tolong aku. Budi Wijaya, mau kau bawa putriku kemana? Celine Wijaya sengaja menculik putriku dan memukul serta menahan ilegal. Aku akan memasukkannya ke penjara. Biarkan dia merenung di sana. Dia harus merenungkan semua perbuatannya. Bu. Aku tak mau. Aku tak mau masuk penjara. Apa yang harus kulakukan agar kau bebaskan anakku? Aku mau dia minta maaf padaku. Setiap rasa sakit yang kualami harus dia rasakan juga. Aku mau 10% saham grup Wijaya. Tidak. Bu. Kau mau meninggalkanku. Celine, bukan begitu nak. Coba pikir, dengan saham ini, kita tak perlu khawatir tentang masa tua. Tapi, Bu, aku sebentar lagi masuk penjara. Apa gunanya saham bagiku? Jangan takut. Ibu pasti carikan jalan keluar. Tunggu. Segera bawa Celine Wijaya pergi. Bu, ibu harus selamatkan aku. Ibu harus selamatkan aku, Bu. Maya Santoso, saham sudah kau dapat. Sekarang tanda tangani perjanjian cerai ini. Hah, mau aku tanda tangani? Bisa saja, lepaskan anakku dulu. Maya Santoso, lebih baik kau berhenti sekarang. Kalau tidak, 10% saham ini kau jangan harap dapat. Perjanjian sudah ditandatangani. Masih mau mengancamku? Aku sudah tahu, kau akan pelin-pelan. Makanya, sudah lama aku bersiap. Budi Wijaya, apa yang kau lakukan? Surat perjanjian pengalihan saham memang sudah kusetujui, tapi di dokumen itu, capku belum kububuhkan. Selama aku tak membubuhkan cap, perjanjian itu tak akan berlaku resmi. Apa? Kok bisa? Anissa, kau pasti menderita. Ayah bantu kau turun. Anissa, kau istirahat dulu. Biar dokter periksa apakah masih ada luka. Aku paham, Ayah. Aku baik-baik saja. Ayah, urus dulu urusanmu. Maya Santoso, setelah menandatangani perjanjian cerai ini, jangan ganggu aku dan Anissa lagi. Budi Wijaya, kalau kau sudah kejam begini, jangan salahkan aku kalau aku tak berhati nurani. Baik, aku setuju. Mulai sekarang, tak akan kuganggu kalian lagi. Dokumen itu belum kau cap. Tenang saja, aku orangnya menepati janji. Maya, aku mengenalmu. Kau tak tahan hidup susah. Meski Celine sudah masuk penjara, asal dia di dalam merenungi kesalahannya. Akan kubantu dia bebas lebih awal. Tak usah sok baik. Aku jijik melihatnya.
Bertahun-tahun berlalu. Sifatmu masih sama kerasnya. Nanti ku bicarakan dengan pengacara. Villa yang kau tinggali sekarang, tak ku mau untukmu saja. Lagi pula, kau sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Dua kejadian ini sungguh menakutkan. Ayah harus menjaga Anissa di rumah sakit. Tunggu sampai kondisinya membaik, baru ayah kembali ke kantor. Baik, Wijaya. Dan, kau sendiri yang pergi nanti. Awasi Celine Wijaya masuk penjara. Paham, Direktur Wijaya. Oh, satu lagi. Kalau ada masalah apapun, segera telepon ayah. Baik, Direktur Wijaya. Ayo pergi. Ayah. Kenapa ayah sudah kembali? Ayah khawatir padamu. Ayah akan menjagamu di sini. Setelah kau sembuh, baru ayah kembali ke kantor. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Oh, Ketua Wijaya. Nona muda mengalami memar ringan pada jaringan lunak. Dahinya terkena pukulan keras. Secara luar terlihat tidak parah. Tapi nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada masalah. Dokter, soal luka di kepalanya ini. Ketua Wijaya, jangan khawatir. Saya baru saja melakukan pemeriksaan sederhana. Nona muda sedar penuh. Tidak pusing atau muntah. Seharusnya tidak apa-apa. Baguslah, terima kasih dokter. Ketua Wijaya, kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi buatkan lembar pemeriksaan untuk Nona muda. Anissa, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah sakit atau tidak? Aku sudah baik, ayah. Dokter sudah periksa. Ayah tenang saja. Jangan-jangan ada masalah dengan Celine Wijaya? Ketua Wijaya, ada masalah. Lihat berita ini. Berita apa? Apa yang terjadi? Asisten Pratama, jelaskan dengan jelas. Maya Santoso mengatakan di depan wartawan, Grup Wijaya dulu menyebabkan kematian suaminya. Sekarang, bahkan anak perempuannya sendiri dimasukkan ke ruang tahanan gelap. Dia bilang, Anda orang yang lupa budi. Apa? Pantas saja tadi. Dia pergi begitu saja. Rupanya, dia menunggu saya di sini. Ketua Wijaya, apa langkah kita selanjutnya? Jika dibiarkan, isu ini ramai membesar di dunia maya. Sangat buruk bagi grup. Bagaimana keadaan Celine Wijaya sekarang? Sudah dimasukkan ke ruang tahanan gelap. Bagus. Kamu kembali ke perusahaan dulu. Saya akan segera sampai. Anissa, ayah tidak bisa menemanimu. Ayah kembali ke perusahaan dulu. Ada apa, ayah? Ada kabar tentang Celine Wijaya? Iya. Maya Santoso menyebarkan hal-hal yang merugikan grup di internet. Ayah harus cepat kembali untuk menanganinya. Ayah. Di ponsel ini ada rekaman saat Celine Wijaya mengganggu saya. Awalnya ingin diserahkan ke aparat nanti sebagai bukti. Tapi saya rasa sekarang, ayah lebih membutuhkannya. Anissa, kali ini kamu benar-benar sangat membantu ayah. Setelah kamu sembuh total, ayah akan berterima kasih padamu. Ayah pergi dulu. Ketua Wijaya, informasi di internet sudah hampir semuanya dihapus. Tapi masih cukup banyak orang yang tahu. Untuk reputasi perusahaan, pengaruhnya sangat besar. Di ponsel ini ada rekaman suara. Rekaman ini unggah ke internet. Lampirkan perjanjian cerai dengan Maya Santoso, perjanjian cerai. Dan dengan tuduhan merusak nama baik perusahaan. Gugat Maya Santoso. Baik, Direktur Joe. Saya segera lakukan. Putri Wijaya, lihat kau hadapi kali ini. Celine, putriku, tunggu sebentar. Ibu pasti selamatkan kau. Anissa Wijaya, kau tahu, ibumu sudah mati. Untuk merawatmu, ayahmu nikahi aku. Hari ini kau dan ibumu akhirnya berkumpul selamanya. Apa terjadi? Kenapa begini? Putri Wijaya, pasti dia. Ketua Wijaya, opini publik sudah balik. Saham Grup Wijaya sudah stabil. Bagus. Maya Santoso, bagaimana? Apa kabarnya? Dibawa aparat untuk diperiksa. Saya sudah ajukan gugatan ke pengadilan. Maya Santoso tak bisa kabur. Tapi, Ada apa? Ketua Wijaya, video di ponsel. Pengaruhnya besar. Saya khawatir ini berdampak buruk pada nona muda.
Putriku, Budi Wijaya, tak begitu rapuh. Setelah dia sembuh, aku bawa dia sendiri ke grup Cahaya Raya. Biarkan dia ambil alih dan kelola perusahaan. Sekarang, siapkan mobil. Kita ke rumah sakit. Bagaimana kabar Anissa? Baik. Anissa. Kamu sudah lihat kan? Ya, aku lihat. Ibu dan anak itu memang akibat ulah sendiri. Sudahlah. Jangan bahas itu lagi. Setelah kamu sembuh dan keluar dari sini, ayah sendiri akan antar kamu ke grup Cahaya Raya. Akan serahkan manajemen grup padamu. Ayah, jangan buru-buru ke grup Cahaya Raya dulu. Aku ingin menjenguk Mama. Ah, ayah yang salah. Selalu merasa kamu masih terlalu muda. Jadi tak pernah beritahu kebenarannya. 18 tahun sudah. Memang waktunya ajak kamu menjenguknya. Setelah kamu sembuh, ayah akan ajak kamu menjenguk mamamu. Iya, Iya. Ayah. Masalah Maya Santoso dan Selin Wijaya meski sudah beres dan opini publik sudah berbalik. Tapi di hati ini masih terasa hampa. Sayang. Apa kamu masih menyalahkan ayah? Menyalahkan ayah karena dulu tak bisa lindungi mamamu dan juga tak bisa lihat lebih awal wajah asli Maya Santoso. Tidak, Ayah. Aku cuma ingin bertemu Mama. Sudah 18 tahun berlalu. Aku bahkan tak ingat wajahnya. Tadi Ayah bilang akan ajak aku bertemunya setelah sembuh. Benarkah? Tentu saja benar. Ayah tak pernah bohong padamu. Ibu dimakamkan di Taman Makam Cemara di pinggiran kota. Tempatnya sangat tenang dan pemandangannya indah. Dia pasti sangat ingin bertemu. Ayo kita pergi sekarang. Aku ingin beritahu ibu, putrinya hidup dengan baik. Hidup dengan sangat baik. Baik, kita berangkat sekarang. Tapi, kondisi kesehatanmu. Aku sehat-sehat saja ya. Asal bisa bertemu ibu, semua ini tak masalah. Baik, terserah kamu. Asisten Pratama sudah menyiapkan mobil. Kita berangkat sekarang. Ya, di depan makam ibu, bisa ceritakan tentang ibu kepadaku. Aku ingin mengenalnya. Tentu saja bisa. Ibumu adalah orang yang lembut dan baik hati. Dia paling menyayangimu saat kamu baru lahir. Dia terus-menerus menggendongmu semalaman. Takut sekali kamu menangis. Ayo kita pergi. Ya, terima kasih sudah ceritakan semua ini hari ini. Ibu pasti sangat mencintaiku. Anak bodoh, kamu adalah nyawa ayah, juga buah hati ibu. Asal kamu baik-baik saja, arwah di alam sana juga akan tenang. Ketua Wijaya, Nona Muda. Ini laporan keuangan Grup Cahaya Raya dan rencana penyesuaian sumber daya manusia. Seperti arahan Bapak, saya sudah keluarkan orang-orang Maya yang disusukan. Semuanya. Sudah bekerja keras, Asisten Pratama. Tapi, mengenai pengelolaan Grup Cahaya Raya, saya punya keputusan baru. Ayah, keputusan apa? Anissa, kau sudah cukup dewasa, sudah lulus kuliah beberapa waktu lalu. Kejadian ini membuat saya sadar. Tidak bisa lagi membunyikanmu di balik punggung saya. Ayah akan serahkan Grup Cahaya Raya. Mulai besok, kau akan menjadi direktur eksekutifnya. Hah? Saya. Tapi saya tidak punya pengalaman. Pengalaman bisa dikumpulkan. Kau punya otak yang cerdas dan hati yang baik. Yang lebih penting, kau putri keluarga Wijaya. Kau punya hak untuk itu. Saya akan minta asisten Pratama membantumu sepenuhnya sampai kau benar-benar mahir. Ya, Nona Muda. Saya akan berikan semua, tanpa syarat. Baik, Ayah. Kalau Ayah percaya padaku, saya akan coba. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Katakan. Saya ingin reformasi total budaya perusahaan Grup Cahaya Raya. Saya tidak mau lagi melihat seperti Maya dan Selin yang menghalalkan segala cara demi untung. Saya ingin agar budaya perusahaan Grup Cahaya Raya menjadi jujur, transparan, dan berintegritas. Baik. Ayah mendukungmu. Barulah ini Putri Budi Wijaya. Lina Hartono, apa maksudmu? Ketua Wijaya, Nona Muda. Saya salah. Saya benar-benar salah. Tolong, maafkan saya. Lina Hartono, bangunlah dan bicara. Saya tidak berani. Saya tahu. Dulu saya ikut Selin Wijaya menganiaya Anda. Saya gelap mata. Sekarang saya dipecat dari perusahaan. Mencari kerja selalu ditolak. Di rumah, ibu tua saya sakit dan perlu biaya hidup. Kumohon, beri saya jalan keluar. Lina Hartono, dulu kau sangat sombong. Kenapa? Sekarang baru menyesal. Ketua Wijaya, saat itu, saya juga diancam Selin Wijaya. Dia bilang kalau saya tidak nurut, saya tidak bisa bertahan di kota Marina.
Saya kalap waktu itu, baru berbuat hal-hal ini. Saya benar-benar menyesal. Saya rela melakukan apapun untuk menebus kesalahan. Lina Hartono, kau tahu yang paling kubenci apa? Bukan berbuat salah, tapi tak punya batasan moral. Dulu demi naik jabatan dan naik gaji, kau rela jadi kaki tangan Selin Wijaya, menjebakku dengan fitnah. Saat itu, pernahkah kau pikirkan akibatnya? Saya pikirkan. Tapi saya terlalu rakus. Setiap orang punya rasa serakah, tapi kuncinya bisa tidak menjaga batasan. Begini saja, aku akan kasih kamu satu kesempatan. Sanggu. Nona muda. Anda mau kasih saya kesempatan? Ya, bukan kembali ke grup Cahaya Raya. Aku akan rekomendasikan kamu kerja di sebuah lembaga sosial. Gajinya tidak tinggi, tapi ada banyak orang yang butuh bantuan. Kalau kamu bisa bekerja di sana selama 1 tahun penuh dan buktikan kamu benar-benar bisa bertobat dan memulai hidup baru. Saat itulah, kamu boleh kembali cari aku. Terima kasih, Nona muda. Terima kasih, Ketua Wijaya. Saya pasti kerja dengan baik. Takkan mengecewakan harapan Anda. Anissa, bagus sekali. Memberi orang kesempatan, juga memberi diri sendiri kesempatan. Ayah, saya percaya manusia pada dasarnya baik. Asal diberi kesempatan untuk bertobat. Kebanyakan orang masih akan berubah. Direktur Wijaya, Nona muda. Maaf ganggu. Fajar Kurniawan, kenapa kamu? Kamu juga datang minta ampun? Saya tahu tak pantas menemuimu. Tapi saya dengar Anda kasih kesempatan pada Lina Hartono. Jadi, saya juga ingin coba. Saya sudah kehabisan akal. Fajar Kurniawan, dulu kamu yang paling aktif, mendorong kasar Anissa Wijaya, menahannya, menekan kepalanya ke air. Semua ini kamu lupa. Saya tidak lupa, saya takkan pernah lupa. Selama ini, setiap malam, saya mimpi buruk. Mimpi wajah Nona muda yang penuh keputusasaan. Aku sangat menyesal, ingin waktu berputar balik. Kembali ke hari itu, menghentikan diriku sendiri. Penyesalan memang berguna, tapi tindakan lebih penting. Fajar Kurniawan, kamu berbeda dengan Lina Hartono. Lina diancam dan disuap, sedangkan kamu sengaja berbuat jahat. Menurutmu, mengapa aku harus percaya lagi padamu? Nona muda, aku tak meminta Anda langsung percaya. Aku rela pergi ke tempat tersulit, tempat terberat untuk menebus dosa. Anda bisa kirim aku kerja kasar di proyek bangunan, menyapu jalan. Asalkan hatiku bisa merasa lebih lega, aku rela melakukan apapun. Berlutut hanya untuk langit, bumi, dan orang tua. Jangan berlutut lagi. Terima kasih, Nona muda. Begini, ada panti jompo, sedang butuh perawat pendamping. Kerjanya sangat berat, harus merawat lansia tidak mandiri. Kalau kamu mau ke sana, jadi relawan, bertahan setengah tahun. Tidak ada gaji, hanya dapat makan dan tempat tinggal. Kalau kinerjanya bagus, aku akan pertimbangkan hal lain. Aku mau. Terima kasih, Nona muda, memberi kesempatan ini. Aku pasti bekerja keras. Anissa, hatimu semakin lapang. Ayah bangga padamu. Ayah, semua orang bisa berbuat salah jika diberi kesempatan untuk bertobat dan memulai hidup baru. Aku percaya bisa menyelamatkan 2 keluarga. Ketua Wijaya, Nona muda. Ada masalah. Maya Santoso di rumah tahanan. Melakukan mogok makan. Mengaku dirinya difitnah. Dia bahkan mengancam akan membocorkan lebih banyak skandal gelap grup Wijaya. Wanita ini memang tak kenal menyerah. Sudah sampai segini, masih ingin bangkit lagi. Asisten pertama. Skandal gelap yang dia maksud. Itu apa? Ada detail isinya? Saat ini belum tahu. Dia menolak menemui pengacara. Hanya meminta bertemu dengan Ketua Wijaya. Dia bilang, asal Ketua mau menemuinya sekali, dia akan hentikan mogok makan dan jelaskan semuanya. Dia hanya ingin mengulang akal lama. Mengancamku dengan masa lalu yang sudah berlalu. Mimpi. Ayah. Menurutku sebaiknya ayah menemuinya. Walaupun dia tidak tahu skandal gelap yang sebenarnya. Tapi, kalau dia menyebarkan hal-hal yang dipotong-potong ini, reputasi perusahaan tetap bisa terpengaruh. Kenali musuh dan kenali diri. 100 pertemuan takkan kalah. Anissa, wanita itu kalau sudah gila, apapun bisa dia lakukan. Kamu baru saja mengambil alih perusahaan. Jangan-jangan ini merugikanmu. Ayah, aku baik-baik saja. Sekarang aku adalah Director Group Cahaya Raya, mewakili wajah keluarga Wijaya. Kalau aku sampai tak bisa menghadapi seorang tahanan, bagaimana nanti mengelola perusahaan? Lagi pula, dengan ayah di sini, dan asisten pertama. Apa yang perlu aku lakukan? Nona muda benar. Saya akan atur semuanya dengan baik. Pastikan keamanan Nona. Baik, karena kau sudah putuskan, ayah akan temanimu. Besok pagi, kita ke rumah tahanan. Baik. Aku ingin lihat, perempuan ini bisa main apa lagi? Sungguh tak masuk akal. Perempuan gila itu berani mengarang cerita, katanya, dulu aku sengaja atur kecelakaan proyek untuk mencaplok perusahaan Rizal Setiawan. Dusta semacam ini bisa juga dia ucapkan. Ayah, jangan marah. Ini cuma perlawanan terakhirnya. Engine ayah dalam masalah. Tapi, sepertinya dia benar-benar punya catatan lama dan dokumen dari dulu. Meski tak bisa buktikan apa-apa, tapi cukup untuk picu spekulasi media. Lalu kita harus bagaimana? Biar saja dia memfitnah.
Tentu tidak, ayah. Ingatkah arsip proyek yang dulu kuberikan kepada ayah? Kurasa saatnya mengeluarkannya. Kebenaran selalu menjadi senjata balasan terbaik. Maksudmu, umumkan semua catatan penelitian dan laporan serah terima dan masa itu? Ya, tak hanya diumumkan, tapi juga undang lembaga berwenang pihak ketiga untuk uji ulang. Kita harus tunjukkan pada semua orang, grup Wijaya selalu bersih. Sedangkan Maya Santoso, kebohongannya pasti akan runtuh sendiri. Baik. Anissa, pertimbanganmu matang sekali. Lakukan seperti rencanamu. Kali ini, harus tuntas. Hancurkan rencananya. Baik, aku akan beritahu asisten Pratama, suruh dia hubungi wartawan. Adakan konferensi pers. Sekaligus hubungi beberapa media terpercaya dan lembaga pengujian. Dulu, gadis kecil yang perlu kujaga, kini sudah mampu memikul tanggung jawab besar sendiri. Ayah, karena ayah selalu di belakangku, aku bisa seperti ini. Terkait tuduhan tidak benar dari Nyonya Maya Santoso, kami, Grup Wijaya, mengeluarkan pernyataan resmi. Kecelakaan di proyek dulu, Murni Incident, dan tanggung jawab utama ada pada pelanggaran prosedur pihak pelaksana proyek. Ini laporan penelitian detail dari waktu itu. Dan hasil evaluasi terbaru dari lembaga pengujian pihak ketiga. Silahkan diperiksa. Kami juga menyambut pengawasan dari semua lapisan masyarakat. Tapi kami tak akan toleransi fitnah dan pengada-ada. Bagus, Anissa. Hebat kau. Ucapan nona muda. Tegas dan berbobot. Kupikir mereka semua terkejut. Ternyata begitu. Grup Wijaya memang berhati tenang tanpa rasa bersalah. Maya Santoso ini benar-benar gila. Demi selamatkan anaknya, bohong apapun diumbar. Dukung Anissa Wijaya. Akhirnya selesai. Ayah, sepertinya sekarang opini publik sudah berbalik total. Ya, benar. Kali ini berkat Anissa. Kalau bukan karena keputusan tegasmu, perusahaan mungkin akan terjerumus dalam masalah lagi. Ayah, ini memang sudah seharusnya. Oh ya, bagaimana kabar Maya Santoso sekarang? Baru saja, ada kabar dari rumah tahanan. Katanya, setelah melihat siaran langsung, Maya Santoso mengalami gangguan mental. Dia sudah berhenti mogok makan dan mulai makan lagi. Dia sudah menyadari, tidak ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Seandainya dia sadar lebih awal, tidak akan begini jadinya. Kalau saja dia lebih cepat menyadari situasi, tidak akan berakhir seperti ini. Ayah, biarkan dia di penjara, merenungi kesalahannya. Lagi pula, dia sudah merawatku selama 18 tahun. Meski niatnya tidak tulus, tapi usaha yang dikeluarkannya nyata. Anissa, kamu selalu terlalu baik hati. Tapi, mengasihani musuh sama saja menyiksa diri sendiri. Ingatlah ini, nanti di perusahaan. Ingatlah ini. Tenang saja ayah, aku tahu batasnya. Ya, apakah ini Nona Anissa? Anda siapa? Nona Anissa, aku Bibi Lestari. Dulu, sebelum ibumu meninggal, aku bekerja sebagai pengasuh di rumah kalian. Aku yang melihat Anissa tumbuh besar. Bibi Lestari. Apakah Anda itu Bibi Lestari, si pembuat kue bunga harum? Betul, betul. Saya itu. Saya yang dulu selalu buatkanmu. Bibi Lestari. Kenapa bisa sampai ke sini? Ketua Wijaya, saya lihat di berita, Nona muda Anissa. Mirip sekali ibunya. Saya tak tahan, pengen datang lihat-lihat. Sejak Nyonya besar meninggal, saya pulang ke kampung halaman. Selama ini, selalu ingat kalian. Bibi Lestari, kenapa tidak hubungi kami lebih awal? Saya takut mengganggu. Dengar-dengar, ada Nyonya baru di rumah. Saya takut. Bibi Lestari. Kami yang lalai. Sejak Maya Santoso masuk, semua pelayan lama diusir. Kasihan sekali Anda. Lupakan saja. Lihat Nona muda baik-baik. Hati saya lega. Oh ya, saya datang kali ini untuk menyerahkan ini kepada Nona muda Anissa. Ini peninggalan ibumu. Sebelum wafat, Nyonya besar khusus berikan ini pada saya. Disuruh simpan baik-baik, berikan padamu setelah dewasa. Katanya ini warisan dari nenekmu yang bisa melindungi. Ibu? Barang ini masih ada? Bibi Lestari, terima kasih menyimpan barang berharga ini untuk kami. Ini kewajiban saya. Asalkan Nona muda Anissa selamat dan bahagia, saya sudah puas. Wah, wanginya Bibi. Sudah lama tak mencium aroma ini. Iya. Sejak ibumu pergi, kita tak pernah lagi membuat kue bunga harum. Coba cicip, resepnya sama, rasanya juga sama. Enak. Bibi Lestari, keterampilanmu sama sekali tak berkurang. Syukurlah kalau enak, kalau nanti kangen. Aku siap bikin kapan saja. Bibi Lestari, tinggallah di sini mulai sekarang. Kebetulan rumah ini butuh orang yang mengerti hati. Lagipula, kamu sudah seperti keluar dari sini. Tidak bisa, akan merepotkan. Iya, Bibi Lestari. Anggap saja mulai sekarang, ini rumahmu sendiri. Tinggallah di sini ya.
Di sisa hidupku, bisa kembali ke rumah ini. Ini benar-benar anugerah. Selamat datang pulang, Bibi Lestari. Ketua Wijaya, Nona Muda. Ada keadaan darurat. Klien besar grup Cahaya Raya, Direktur Surya, tiba-tiba minta hentikan kerjasama. Alasannya, katanya dengar perusahaan kita sedang kacau dalam. Khawatir mutu produk terganggu. Direktur Surya, dia kan klien terbesar kita. Kenapa tiba-tiba berubah? Pasti karena drama Maya Santoso merusak reputasi kita. Meski konferensi pers sudah klarifikasi fakta, tapi masih ada keraguan. Butuh waktu untuk hilang. Lalu bagaimana? Kalau Direktur Surya benar-benar hentikan kerjasama, kerugian untuk perusahaan tak terukur. Asisten Pratama, ayah, kalian jangan buru-buru dulu. Aku akan temui Direktur Surya sendiri. Aku percaya, asalkan kita tunjukkan kemampuan dan ketulusan, dia pasti percaya. Anissa, Direktur Surya itu susah diajak bicara. Kamu pergi sendiri. Tenang ayah, sekarang aku adalah Direktur Grup Cahaya Raya. Aku punya kemampuan dan tanggung jawab untuk lakukan ini. Lagi pula, di belakangku, bukan cuma aku sendiri, ada seluruh timku. Nona Muda benar. Aku akan siapkan semua data dan dokumen untuk buktikan mutu produk dan stabilitas kita. Baik. Kalau gitu, hati-hati. Hubungi jika ada masalah. Aku pergi dulu ayah. Bagaimana? Perundingan dengan Direktur Surya lancar. Cukup lancar. Meski keras, tapi saat dia lihat sampel yang kubawa dan data-data itu, sikapnya melunak. Dia setuju kasih satu kesempatan lagi. Tapi dia minta kita siapkan jaminan mutu tambahan. Baguslah. Asal kerja sama terjaga. Syarat apapun bisa dibahas. Iya. Tapi kejadian ini memberi saya peringatan. Kita tak bisa cuma andalkan bisnis lama. Kita harus bangun sistem pengawasan mutu yang lebih lengkap. Supaya klien tenang. Bagus katamu. Anissa, cara berpikirmu sekarang. Makin mirip, pengusaha sukses. Jadi pengusaha tak mudah. Setiap hari hadapi beragam tantangan, sedikit lengah, bisa kalah total. Tak apa. Masih ada aku. Apapun masalahnya, kita hadapi bersama. Ayah, dengan ayah di sini, aku tak takut apa-apa. Kuma, kadang merasa lelah sekali. Kalau lelah, istirahat dulu. Urusan perusahaan besok dibahas. Ya. Malam ini, ayah temani kamu ngobrol untuk rileks. Ketua Wijaya, Direktur Wijaya. Halo, saya, reporter Rina Permata dari majalah Ekonomi Mingguan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Menerima wawancara saya. Reporter Permata baik sekali. Silakan duduk. Direktur Wijaya, belakangan ini, pemberitaan tentang Anda masih banyak. Banyak yang penasaran sebagai pemimpin generasi baru. Grup Wijaya, apa rencana Anda ke depan? Pemikiran saya sederhana. Pertama, jalankan usaha dengan integritas. Mutu harus terjamin. Kedua, dorong inovasi perusahaan, sesuaikan diri dengan perubahan pasar. Ketiga, pikul tanggung jawab sosial, kembali ke masyarakat. Bagus sekali. Lalu, mengenai kasus Nyonya Maya Santoso, ada yang ingin Anda katakan? Apa dampaknya secara pribadi bagi Anda? Bagi saya, peristiwa ini adalah tempaan menuju kedewasaan. Ia membuat saya paham akan kompleksitas manusia dan semakin menguatkan tekad menjaga keadilan. Saya tak biarkan masa lalu pengaruhi masa depan, hanya jadikan ia target yang teguh di depan. Direktur Wijaya memang muda dan berprestasi. Pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa keunggulan terbesar perempuan di dunia kerja? Menurut saya, daya lenting. Meski perempuan tak sekuat laki-laki, tapi lebih sabar, lebih paham mendengarkan, dan lebih mudah bertahan dalam kesulitan. Terima kasih atas sharingnya, Direktur Wijaya. Percaya kisah Anda akan menginspirasi banyak anak muda. Terima kasih untuk wawancaranya, Reporter Rina. Anissa, tadi kamu bicara dengan sangat baik. Ayah bangga padamu. Belajar dari Bapak. Ketua Wijaya, Direktur Wijaya. Ada kabar baik. Direktur Surya tadi telepon. Katanya sangat puas dengan perjanjian jaminan mutu baru kita. Sangat puas. Tak hanya mau perpanjang kontrak, tapi juga tambah jumlah pesanan. Benarkah? Bagus sekali. Kini bisa tenang. Anissa, kau berjasa besar. Betul, Direktur Wijaya. Direktur Surya juga bilang akan merekomendasikan perusahaan kita ke teman-temannya. Katanya sangat percaya pada mutu produk kita. Tampaknya usaha sebelumnya tak sia-sia. Integritas ternyata memang tiket kepercayaan terbaik. Dunia bisnis seperti medan perang. Tapi yang menangkan hati orang tetap kualitas dan reputasi. Anissa, kau hebat. Ini baru permulaan, Pak. Kedepannya kita harus lebih baik lagi buat grup Cahaya Raya menjadi tolak ukur industri. Dengan bimbingan Direktur Wijaya, pasti berhasil.
Anissa, lihat sweater ini. Kusulam untukmu, suka? Wah, Bibi Lestari, jahitanmu bagus sekali. Ini kan unik. Edisi terbatas yang unik. Syukurlah kalau suka. Udara dingin, pakai baju lebih tebal, jangan sampai kedinginan. Bibi Lestari, kau anggap Anissa cucu sendiri. Aku jadi cemburu. Direktur Wijaya. Bapak cemburu kenapa? Anissa memang cucu kandungku. Bibi Lestari, nenek kandungku. Anissa, beberapa bulan lagi ulang tahunmu. Hadiah apa yang kau mau? Tidak ada yang kuinginkan untuk hadiah ulang tahun. Yang penting kita sekeluarga selalu sehat dan selamat. Itu sudah cukup. Bagus, bagus. Keselamatan yang utama. Baik, ayah ikut kata-katamu. Kita bersama sebagai keluarga. Itu lebih berharga dari apapun. Direktur Wijaya, ini surat undangan. Konferensi Bisnis Internasional bulan depan. Penyelenggara secara khusus mengundang Anda sebagai wakil pengusaha muda untuk berpidato. Konferensi bisnis internasional? Ini acara besar. Ini kesempatan bagus. Kamu harus pergi. Kamu bisa tunjukkan di panggung dunia keunggulan grup Wijaya. Tapi, aku belum pernah berpidato di acara internasional. Aku takut. Tak usah takut. Kamu saja bisa hadapi wanita gila seperti Maya Santoso. Masa takut dengan beberapa pebisnis asing? Percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa. Benar, Direktur Wijaya. Kami akan siapkan naskah pidato untuk Anda. Dan kami akan atur pelatihan etiket khusus. Baik. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tidak hanya akan pergi, tapi juga akan bicara dengan baik. Aku akan tunjukkan pada dunia wajah pengusaha muda dari negeri Suriah. Baru seperti ini, putriku, Budi Wijaya. Ayo. Untuk Anissa yang akan ikut konferensi internasional. Untuk masa depan cerah, grup Wijaya. Bersulang. Bersulang. Ayah. Bibi Lestari, asisten Pratama. Terima kasih atas dukungan dan temanmu. Tanpa kalian, tanpa dukunganmu, tak ada Anissa Wijaya hari ini. Jalan masih panjang. Kita hadapi bersama. Anissa sayang, kamu yang terbaik. Nenek selalu dukungmu. Bisa mendampingi Direktur Wijaya adalah kehormatan kami. Satu keluarga selamanya.